kepada baginda kita adalah Iqra, bacalah. Kemudian surat berikutnya Nun wal qalami wa ma yasturun. Perintah untuk menulis, baca dan menulis. Nah, maka ini akan sangat menarik insyaallah. Yang saya hormati Pak Nasad, Pak Tesep Muhammad Zaini, alhamdulillah terima kasih atas waktu bisa meluangkan hadir di pesantren kami untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmunya ditomplokin kemana-mana. Ilmunya santri, asatid, ustadzah, santri dan santriah yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita memiliki kesempatan yang sangat berharga luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya bahagia sekali. Bahagia sekali berhadapan dengan para santri dan santriat ya, yang Bapak cintai ini, yang terhormat Bapak Kiai Dadan. Alhamdulillah obrolan saya dengan beliau mungkin 2 tahun yang lalu ya, kita ketemu di Discovery kalau tidak salah beberapa kali ya, obrolannya langsung menukik ke persoalan bagaimana cara menulis, membuat buku dan sebagainya. Jadi alhamdulillah sekarang terrealisasi di Ponpes Al-Muttaqin Badriyah. Sebenarnya tidak asing lagi karena kesini sering entah berapa kali ya, tapi malaikat Raqib itu sudah mencatat ya, pencatat yang terbaik pasti ada catatannya. Hanya Bapak mau nanya ke Raqib, ya nggak kelihatan Raqibnya, tapi insya Allah selalu dicatat di dalam HP juga, dan setiap kesini selalu ada tulisan-tulisan. Ya, bertemu dengan Pak Kiai Haji Dadan, kemudian Pak Ustadz Taufik ya, dan ustadz-ustadz yang lainnya yang luar biasa. Dan hari ini penghargaan yang luar biasa. Jadi ketika Bapak dipanggil atau diundang oleh Pak Ustadz Taufik, ini luar biasa gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, ini karena penghargaan yang tiada terkira. Dan kebetulan memang di urusan tulis menulis. Nah, ini para santri berbeda mungkin dengan kita, ya, Bapak, kemudian Pak Kiai, kemudian juga orang tua kita, mungkin jauh lebih banyak usianya dibandingkan dengan karyanya. Gitu. Tapi mudah-mudahan ya ini para santri yang sekarang rata-rata usia belasan ya. Mudah-mudahan ini tiada hari tanpa menulis. Jangan ditunda esok, karena kalau ditunda tidak akan pernah selesai. Jadi kalau hari ini kita mengerjakan sesuatu kemudian ditunda esok, itu tidak akan pernah selesai. Oleh karena itu, jangan ditunda-tunda, tulislah hari ini, agar esok ada tulisan baru lagi. Jadi kalau ditunda, kan esok ada lagi. Jadi numpuk, jadi akhirnya tidak menulis. Oleh karena itu, tulislah yang dapat hari ini. Ya, tentu saja setiap yang disampaikan ilmu-ilmu oleh para ustadz, para kiai di pesantren ini, ya itulah tulisannya, jangan dari situ. Karena di dunia ini tidak ada yang asli hanya ciptaan Allah. Manusia itu hanya ATM, ya, ATM, amati. Wah, banyak sekali. Ya, berapa jumlahnya? 397. Hebat juga ya, 397. Masya Allah. 300 berapa? 97. Yang lahir bulan Januari ya? Lahirnya Januari bukan? September, berarti salah. Tapi udah berani.
Berani jawab. Ayo, ada lagi ada? Nih, berapa nih? Sini nih, berdiri nih. Berapa? Berapa nih? 261. Guru matematikanya siapa? Pak Andi juga. Ustaz Andi, ya Andi. Ini di matematisir nih. Matematikanya nih. Padahal matematikanya sederhana. Penjumlahan dan perkaliannya. Belum ada yang benar. Nih. Padahal itu ya Bapak juga tidak bisa jawab. Kenapa? Karena buku karya siswa-siswi SMPN 1 Cikarang Selatan yang dilatih juga oleh Bapak menjadi satu buku. Gurunya kebetulan orang Cianjur, anaknya Pak Kiai yang kemarin meninggal itu Pak siapa? Ustadz Koko. Udah Ustadz Koko yang di Masjid Agung. Ini ibu gurunya, anak Pak Ustadz Koko Cianjur yang suka di Masjid Agung Cianjur. Ini ya, naik dulu. Kelas 6 ya. Teori praktik. Menulis juga sama. Jadi menulis saja dulu. Nah ini buku ini, kalau tidak salah ini buku ini sudah diterima ke sini kalau tidak salah. Atau belum ya? Sudah ada belum di perpustakaan? Ada ya? Ada ya. Alhamdulillah ya, sudah dibaca belum? Sudah. Nah ini sudah belum ada yang baca? Sudah baca belum? Sudah. Sudah baca belum? Belum. Baca di sana ada? Ada ya? Sudah lihat tapi? Sudah lihat belum? Sudah. Tapi belum baca? Baca nanti ya. Ini ada hadiah nih nanti satu nih siapa yang di bagian ini ya? Nah, bagian ini buku ini hasil karya siswa di Kota Binjai. Ini si Alwanisa ini ya, menulisnya dari sejak kelas 2 SMP atau kelas 8, kelas 2 SMP. Sekarang dia sudah menulis 4 buku novel tebal-tebal dulu. Sudah dapat royaltinya besar juga. Kebetulan waktu itu Bapak diundang ke Binjai, kemudian melatih anak-anak Binjai, bekerja sama dengan wali kota Binjai, juga Medan. Nah sekarang ini dalam menulis tak ada kata terlambat. Jadi apalagi kalian masih usia belia yang sudah uzur saja, ya kalau memang sudah berilmu, sudah dapat ilmu gitu, masa dari sejak kecil dia sekolah, dia pesantren, dia mendengarkan majlis taklim, ya. Awalnya dulu tidak pernah sampai awalnya tidak. Nah, jadi itu yang namanya belajar itu diulang-ulang. Jadi ini diberikan contoh kenapa poli, karena itu yang paling terlihat oleh kita. Ya, pertama nggak nyampe perasaanmu dalam pikiran kita, dalam imajinasi kita, wah bisa nyampe gampang banget. Kan nyampe. Pas begini juga bolanya ke sini, kamu ke sini kan, banyak kan begitu. Ini kan bolanya segini, lempar, bolanya ke sini, tangannya udah kemana gitu. Bulu tangkis juga sama. Ini bulu tangkis nih, Rosio mau gaya ginting. Nanti ya, udah kayak bolanya nyatuin ke sini, tos gitu kan, itu awal. Tapi lama-lama bisa kan? Pengalaman. Nah, pengalaman itu semua orang sudah punya pengalaman. Kalian sudah punya pengalaman pasti. Pengalaman sesuai dengan usia kalian. Ya, pasti punya. Waktu di TK pengalamannya bagaimana? Di TK itu setahun atau 2 tahun. Dan di SD ada yang mungkin 6 tahun. Kemudian dikukuhkan oleh wawasan bacaan. Nah ini tadi kata Pak Kiai, Allah itu ya maaf cipta, Tuhan kita itu Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yang jelas pasti itu sudah pasti 100% pasti gitu ya. Yang menciptakan kita, yang tidak ada akhirnya, ya. Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar hafal kan nanti oleh Pak Kiai kan, tapi juga paham artinya, kemudian tafsirnya,
asal usulnya, asal usulnya kan gitu. Itu harus benar-benar dalam dan pasti bisa nulis. Pasti bisa nulis. Kalau sudah benar-benar paham, pasti bisa menulis. Nah itu saja kuncinya ya. Jadi wawasan bacaan yang kita lakukan. Kemudian berikutnya, nah kan ingin diakui oleh masyarakat. Imam Syafi'i diakui oleh masyarakat Muslim sedunia. Tidak ada hari tanpa menulis, tulis saja. Ya. Jangan dikira. Nah, sekarang kan ada WA nih, ya, ada medsos, mau WA, mau Facebook, mau IG, mau Twitter, apa saja lah gitu. Itu bisa dimanfaatkan sebenarnya untuk hal baik, ya, karena obrolan hidup terus, nulis saja terus. Selagi masih hidup, ya. Kalau nanti sudah masuk kuburan, ya bapak juga tidak tahu di kuburan kan nulis belum, kan belum tahu. Yang di kuburan juga ditanya nggak ngomong-ngomong. Nanti karena datang kata-kata dengan sendirinya. Yang paling kita harus lakukan adalah ya kita harus berkarya. Jadi hidup di dunia ini hanya dua, menunggu waktu sholat dan menunggu waktu mati. Saat menunggu berkarya, menunggu sholat ini asar ini mau sholat asar, yang isi ilmu dulu, isi dulu, nulis dan sebagainya baca. Mau mati ini anak-anak yang sedang mempraktekkan hasil dari karya tulis dan literasi yang disampaikan oleh Bapak Asep Muhammad Zaini. Waktu yang diberikan 3 menit. Semoga apa yang disampaikan Bapak Asep bermanfaat dan anak-anak bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan mereka bisa menulis dengan baik. Semoga mereka menjadi penulis yang handal. Pelita bagi kesedihan dan pangkal bagi kesulitan. Namun dia tidak bisa dibeli, dimohon, dipinjau atau dicuri. Karena dia adalah sesuatu yang tidak berguna sebelum diberikan kepada orang lain. Sudah Pak. tadi siapa nama? Muhammad Taufik. Muhammad Taufik. Mantap Muhammad Taufik. Tepuk tangan dulu buat Muhammad Taufik. Nah, biar tepuk tangannya bagus, ya. Beri tepuk tangan 1 kali buat Taufik. 1 kali. Bareng dong. 1 kali ya. 1, 2, 3. Oke, puas dengan 1 kali? 13 kali. Asik ya? Asik ya? Ingin yang lebih asik? Nah, gini 13 kalinya. Ayo, lagi. Tepuk tangan 13 kali. Itu tepuk apa? Berapa kali? 13. Bagus. Itu sudah bagus ya tadi. Iya, bagus. Nanti semuanya udah bagus ya. Nanti lirikan, nanti apalagi cubitan, nah, terserah lah. Ya, oke silakan. Ya. Nama saya Romana Nafida dari kelas A. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup ini adalah anugerah yang Allah beri. Bahagia salah satu hal yang mudah kita dapatkan dalam hidup. Beberapa hal sederhana yang kita tidak sadari bahwa itu bisa membahagiakan. Hanya saja kita perlu membuka pandangan atau kacamata kita dalam memandang hidup lebih luas dan jauh. Jika dipikirkan, semua sisi dalam hidup ini adalah nikmat yang membahagiakan. Meskipun sisi tersebut kita menyedihkan, namun jika kita melihat dari sisi Selesai ya, udah. Sini bukunya aja, Pi. Sama Mami aja kasihnya. Yang mana?
perlihatkan ke sana. Ya, semoga bermanfaat ya. Nama saya Abdul Muiz dari kelas 2. Jiwa santri. Kita sebagai santri harus mempunyai jiwa samsu. Jiwa santri masuk surga. Dengan menanamkan di dalam jiwa kita jiwa beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan khusyuk. Abdul Muiz. Namanya sudah pahlawan. Abdul Muiz pahlawan. Di Bandung kan ada jalan Abdul Muiz. Di Cianjur nggak ada jalan. Bandung ada. Dan penulis juga. Penulis. Nah, sekarang Muiz mau jadi yang mana? Silakan. Lihatkan. Semoga Abdul Muiz menjadi penulis hebat, penulis Imam Syafi'i. Selamat ya. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 13 kali. Terima kasih. Ibu, seseorang yang paling berjasa bagi seseorang anak yang tanpa ibu kita tidak ada di dunia ini. Ibu sesosok manusia yang paling mulia, yang paling tinggi kehormatannya. Terkadang seorang ibu suka marah-marah, tapi di dalam marahnya terdapat kasih sayang yang sangat besar yang tidak pernah kita bayangkan. Ibu yang kelihatannya sangat lemah, tapi di dalam kelemahannya ada kekuatan yang sangat besar yang tidak bisa laki-laki kerjakan. Tepuk tangan 1 kali, 3 kali, 13 kali. Iya, mau pilih yang mana? Ya, oke. Jadi penulis ya. Perkenalkan, nama saya Kamil Zulfan, saya dari kelas 5. Waktu kecil, saya sangat senang sekali menulis. Setiap hal saya tulis. Teringat setiap kali saya punya cerita dengan teman ataupun apapun itu, selalu ingin saya ceritakan pengalaman itu pada ayah dan ibu. Nama saya, mereka tak memiliki waktu untukku. Bukan mereka tak ingin mendengarkan ceritaku, namun kesibukan mereka untuk membuat semua hal itu menyita waktu mereka untukku bercerita. Dan dari situ setiap hal yang aku rasakan dan aku alami, aku tulis dalam sebuah buku. Berawal dari satu kata demi kata, dari satu kalimat menjadi kalimat, dari satu lembar menjadi lembaran, dan akhirnya berapa buku pun aku tuliskan. Meskipun buku tak mendengarkan ceritaku, namun setidaknya ceritaku dapat kubagikan, hingga akhirnya menjadi penulis itu pun jadi impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan 1 kali, 3 kali, 13 kali. Mau pilih yang mana? Yang mana aja? Yang mana saja? Ini kayak ini. Terima kasih malaikatku kayaknya. Ya. Oke ya. Nama saya Rangga Juanda Nur Hakim, kelas 6. Kopi Matangbe. Diracik dengan sepenuh hati, dengan terampilnya menyatukan komposisi antara kematangan air, takaran gula, dan keikhlasan dalam menyajikan kopi.
disajikan dengan senyum kepada konsumen agar hatinya puas saat meneguk kopi tersebut. Hidup sendiri tidak jadi halangan dalam menjadi barista sejati. 3 kali, 13 kali. Gitu. Oke, kasih ya. Sukses. Coba mau nyambung kira pokoknya macam. Nama saya Muhammad Ilham Maidi, kelas 1. Oh, baru ya? Pada suatu hari ada seorang penyiar radio yang berbicara kepada Presiden Soekarno pada tanggal 1967. Dia mengatakan bahwa saya berdiri di sini ingin mengatakan bahwa Presiden kita sedang sakit parah. Pada saat itu para masyarakat mulai kepanikan dikarenakan kehilangan pimpinan, dan pada saat itu datanglah Jenderal Sudirman yang mengatakan, "Janganlah panik wahai wargaku, kita akan bersatu melawan penjajah." Pada saat itu rakyat bersemangat melawan penjajah. Iya. Nah, itu asal mula tulisan itu dari mana? Dari pikiran, karena pernah mendengarkan. Dari siapa itu? Oh iya, bagus. Nah itu juga bisa. Jadi kamu cerita yang masa lalu tentang kerajaan, karena guru pernah menjelaskannya. Jadi kamu tuliskan. Bagus ya. Oke. Silakan pilih yang mana. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu 1 kali. 3 kali. 13 kali. Oke. Siapa? Dari kelas apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asbi, saya dari kelas 2. Kelas 2. Pondok. Di dalam pondok kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan kita akan amalkan di waktu besar. Di pondok tempat kita mencari ilmu, tempat kita untuk hidup mandiri, tempat kita untuk tahu dengan ilmu. Sudah, ya tepuk tangan 1 kali, 3 kali, 13 kali. Nanti mau yang mana ya? Kopi. Iya, semoga jadi penulis hebat. Iya. Terima kasih. Ya.